Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ini pengobatan alternatif Ari Furkon berada di Bukit Cirendek. Nah, ini baru nyampe di sini. Alhamdulillah Allah mempertemukan sama pasien yang ingin ikhtiar untuk berobat. Nanti saya akan tanya sama pasiennya keluhannya apa. Nah, nanti lihat terus di YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe dengan channel Rohmat Arifin. Ini akan saya tanya langsung. Pengobatan alternatif Ari Furkon ini punya ciri khas tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Yang kedua, punya ciri khas. Langsung saya akan tanyakan sama pasiennya. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, dan keterusan sama pasien. Kalau nggak ngomong, nggak akan tahu saya. Kan yang saya perlukan komunikasi. Karena bukan elektronik. Nah, pengobatan alternatif Ari Furkon ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendiri, bukti fakta nyata yang akan bisa mengomentari. Masa nggak ada perubahan, bilang ada perubahan. Ini pengobatan alternatif apa adanya. Nah, ini Allah mempertemukan ini. Saya tanyakan langsung sama pasien, sama beliau ini. Keluhannya apa? Nanti akan saya fokuskan, akan saya utamakan, akan saya prioritaskan. Keluhan yang lain yang tidak diutarakan, tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin. Benar nggak sih omongan saya? Apa cukup jeplak doang? Apa cukup ngomong doang? Kalau ke dokter, kita punya keluhan, punya rasa sakit, pasti kita utarakan. Dokter nggak berani langsung memberi obat. Pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Baru dokter berani memutuskan memberi obat. Ini nggak cuma 1 jam ngecek 4 alat. Saya nggak perlu pakai alat lagi. Ya, sebelum dokter mengecek alat, insya Allah saya sudah selesai ngobatin. Nah, ini kalau ke dokter kasih obat suruh pulang. Ini langsung saya tanya langsung. Nah, ini 4 penyakit ini menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama jenis penyakit yang namanya susah disebutkan secara medis. Nah, ini akan saya ngambil kesimpulannya aja. Karena semua penyakit yang berbeda-beda pastinya ngerasain rasa sakit berbeda-beda, punya ciri-ciri yang berbeda pula. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, Allah belum memberi kejodohannya, nah, datang ke saya, insya Allah Allah pertemukan menjadi kejodohannya. Ini membuat menyemangati saya, ini justru menantang buat saya. Ini saya buktikan, pengobatan kemanapun, pasien juga punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati, dan jalur metode yang berbeda. Tidak mungkin akan ditanya setelah diobatin. Cuma pengobatan alternatif Ari Furkon ini berani mengutarakan jika tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda-beda, dia pun berbeda pula. Ada pasien tertentu yang dapat kebijakan toleransi dari saya. Golongan menengah atas tidak mungkin iri, tidak mungkin etis sama orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Nah, buktikan segera solusi tercepat mengobati segala penyakit secara medis. Yang diponis sama dokter untuk dioperasi, pengoperasian saya nggak perlu saya bedah, tidak berisiko fatal. Ini saya tanya langsung sama pasiennya. Monggo Pak Haji, utarakan keluhan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Agus Sabrijasari. Saya punya keluhan kolesterol dan asam urat. Insya Allah dengan syariat ini Allah mengabulkan penyakit saya. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan sama Allah penyakit saya. Amin. Disembuhkan. Amin. Amin. Kepada halayak semua, silahkan ketemukan dengan saudara kita yang berada di Bukit Cirende. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya lagi Pak Haji ya, sudah berapa lama kira-kira Pak Haji? Oh, dari 2015. 2015. Nah, insya Allah dengan disyariatkan ini, dengan izin Allah, mudah-mudahan. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ini ada satu keajaiban Allah. Amin. Semoga penyakit saya diangkat. Amin. Semoga Amin. penyakit saya lahir dan batin diangkat. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Nah, ya begitu aja. Assalamualalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Ini akan langsung saya tanganin sama pasiennya. Enggak Pak Haji, siap ya? Oke, siap. Bukti fakta nyata, tanpa editan, tanpa rekayasa. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Oke. Para pemirsa di seluruh layak
Pak ya. Allah berkehendak, apa yang terjadi sangat terjadi. Api panas, kalau Allah ya mengendaki apa nggak pernah. Banyak istighfar ini, khusus ini, insya Allah mengurangi rasa sakit dalam pengobatan saya. Paling lama 2 detik, kita bikin 1 detik. Kuat mental, punya power, punya energi untuk merasa sakit dalam pengobatan ini. Satu lembut, metode aja makin parah. Banyak sekali pengobatan alternatif dengan metode yang sama. Untuk toto saraf banyak sekali. Ya, terseksa, tersakiti, malah lebih parah lagi. Ya. Semua orang bisa melakukannya. Aku mundur ke saudara dan metode pengobatan yang lain pun nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Mau turun dan seluruh badan. Mereka dia diberikan pakai telur segala macam. Nah ini tadi harus siap mental ya Pak ya. Istighfarnya khusus ya. Potongan saya ini ibaratnya perbandingannya sama dosis obat dokter. Dosis rendah, potongan rendah. Dosis tinggi semakin tinggi. Makanya kasih obat dosis tinggi langsung sembuh. Kasih dosis rendah jangan mempan lagi. Karena kemampuan tubuh kita berkurang. Makanya saya tanya mau sembuh. Sekarang kamu bisa, hanya kuasa Allah. Saya balik tanya pasiennya. Siapa yang cara metode saya? Kalau kuat mental, punya power untuk merasakan dalam pengobatan saya, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Apa dia? Ya, satu detik lagi, paling lama 2 detik. Semakin potongan saya semakin meningkat. Bisa ngerasain perbedaannya banyak potongan saya. Semakin kuat dengan pengobatan ini, semakin tingkat frekuensi. Ya, saya penyakit yang berat, jangan berharap langsung kepengen sembuh total. Allah nggak memberi kesembuhan kalau udah nafsu. Allah menguji sejauh mana kesabarannya. Insya Allah penyakit yang berat akan saya fokuskan, penyakit yang ringan insya Allah lewat. Penyakit itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Ya, apapun kemampuan pagi. Ya, kemampuan ya, ya. Paling lama 1 detik. Nah, pasien sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun konsumsi obat, pasti bosan dengan obat. Ketemu obat lagi, ketemu lagi. Yang kedua, kalau pasien punya penyakit, ngerasain sakit setiap hari, pasti tercek dengan penyakitnya. Oh, udah pengobatan ini, daripada lama-lama ngerasain sakit, kita sebentar. Paling lama 2 detik, ingat 1 detik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata konsentrasi depan mata, potong terakhir tutup sekitarnya ya depan mata supaya sekitar mata nggak berlawanan ya merem lagi oke kamu kemampuan tadi waktunya lagi ya Allah siapa ya ya 1 detik bikin 1 detik ya ya 1 detik ada berhenti 1 detik lagi 1 detik oke 1 detik 1 detik ya 1 detik lagi 1 detik lagi 1 detik oke 1 detik lagi oke nah kamu kemampuan lagi potongan saya itu ada levelnya siapa dia oke merem oke lagi ya oke lagi hanya saya doang lagi ya oke oke lagi oke 1 C 1 C oke lagi nah kamu lagi boleh gini lagi gitu ya 1 C lagi ya 1 C
Kayak motor rusak, gimana mau dirawat? Sepatnya pun nggak bisa dirawat. Di bengkel dulu benar dulu udah benar, baru dirawat, dijaga. Dan kalau nggak mungkin punya keluhan minyak kain harus barang. Kalau saat besok begini pagi tegang lawan baca, tapi kalau udah lepas pasti los lagi orangnya. Lagi ya, kalau saya lagi siap, orang lagi siap, itu lagi, itu lagi, oke. Lagi, orang lagi, protein, kami lagi. Satu saya berapa lagi? Oke. Satu saya. Satu saya lagi. Dulu. Ini lagi. Satu saya. Alhamdulillah, ngapain lama-lama lagi? Ini baru satu kaki sampai jauh. Kita masih ngukur kemampuan pagi. Ini saya tambah lagi, frekuensinya lebih mantap lagi. Semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan semakin maksimal. Ini belum saya tanya sama pasiennya. Ini bukti fakta nyata tanpa editan. Ini sebelum saya tanganin kaki yang sebelah kanan, saya tanya dulu sama pasiennya. Yang saya durian, keterbukaan dan keterusan. Oh, di mana saya tahu kan, saya buat kronik. Nah, ini lihat terus di YouTube saya dengan channel Komentar Arifin. Ini langsung saya tanyakan sama pasiennya. Nanti ini keluarnya banyak sekali. Tadi Pak Haji ini bilangnya kolesterol sama asam urat. Nggak tahunya setelah saya cek, saya kontrol keluhan yang lain, saya akan tahu. Dokter tidak akan berani. Makanya banyak sekali yang keluar masuk rumah sakit. Penyakit yang berat,
belum sembuh muncul penyakit yang lain, baru ngerasain sakit. Kalau orang yang nggak punya keluhan, tidak punya ganjalan, tidak punya rasain sakit, ngapain berobat ke dokter? Berarti punya penyakit. Itu kesimpulannya. Saya tanya langsung kejujuran beliau ini Pak Haji. Monggo Pak Haji. Semoga dengan berobat ini Allah meridhoi saya. Amin. Tadi sama sekarang Pak Haji bisa membedakan nggak Pak Haji? Ya bisa membedakan lah. Ada Amin. beberapa persen yang terasa sama saya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang punya penyakit semoga diangkat. Amin. Amin. Karena Allah yang punya khasmah penjabatan Buat syariatnya. halayak Banten semua. Oke, siap. Kabar. Ini keluhannya Pak Haji, pertama kolesterolnya tinggi, yang tadi udah sebutkan betul. Ciri-cirinya apa? Orang kolesterol mudah masuk angin. Yang kedua, kalau udah semakin parah, ini leher sakit. Dipacu dengan salah pola makan, akhirnya penyumbatan pembuluh darah koroner, jantung koroner. 4 penyakit ini menjadikan nama jenis penyakitnya yang ratusan nama penyakit yang saya punya. Ya. Yang kedua, ini rematik asam urat. Ciri-cirinya apa? Semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Dua penyakit ini punya ciri sama tapi resiko berbeda. Rematik, resiko terbesarnya namanya pengapuran. Kalau pasien udah ini sama dokter operasi pengapuran, pengoperasian saya nggak perlu saya bedah, nggak beresiko. Asam urat, level kedua namanya kristal urat. Di brosur saya nggak saya tulis, yang tahu dokter. Level kedua dari asam urat namanya kristal urat. Disentuh pelan aja sakit, siapa yang berani pegang. Semakin dipicu turut, nggak tahu sarafnya semakin parah bisa jalan. Makanya rematik asam urat nggak boleh dipicu turut. Nggak tahu, saya kan tahu. Nggak, tanpa pakai dulu, pakailah dokter. Level kedua namanya kristal urat. Level ketiga namanya batu ginjal. Level ketiga dari asam urat namanya batu ginjal. Level keempatnya baru gagal ginjal karena asam urat. Ini dua penyakit. Yang ketiga, ini kadar gulanya tinggi. Semakin parah, panggilnya rusak, jatuhnya diabetes. Hawanya lesu, ngantuk, nggak bergairah, nggak semangat. Betul nggak Pak Haji? Ya. Nah, yang keempat, ini Pak Haji punya riwayat darah tinggi. Darah tinggi apa? Gimana ciri-cirinya? Gampang emosi. Emosi ada dua. Emosi yang diungkapkan. Karena karakter orang, tipe orang, banyak ngomong. Ngoceh terus. Dan emosi yang terpendam. Karena karakter orang, tipe orang pendiam. Ngomong banyak ngomong. Dia mojok bukan lebih sabar. Karena di sini masih menyimpan. Kesel, jengkel, dongkol, gampang sisik. Karena bagiannya saraf. Makanya orang stroke semakin parah, semakin keras hatinya, susah diatur. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Ini selalu tegang, di mana Allah akan menyembuhkan. Berobat kemanapun, tidak mungkin akan diluruskan secara rohaninya. Ya, makanya dokter memberi obat darah tinggi. Tujuannya apa? Supaya tidak sering sakit kepala atau pusing. Pak Haji sering terjadi. Betul nggak Pak Haji? Yo. Nah, ini harus kontrol emosi Pak Haji ya. Nah, ini masalah vitalitas. Ini kalau sudah ke pengobatan besarnya barang, apalah artinya? Penyakit pria ada 3. Ejakulasi dini, lemas syahwat, impoten. Ini nafsu orang aja buat apa? Besar, tapi letoy. Buktikan segera di pengobatan alternatif dari hukum. Pasien yang ngomong saya tahu. Nah, ini Pak Haji ini bermasalah. Coba ya. Nah, ngomong saya tahu. Nih, ikutin terus YouTube saya dengan channel Romat Arifin. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikutin terus episode kedua. Saya pegang kaki yang sebelah kanannya. Sambil istirahat dulu, ya. Ikutin terus. Like dan bikin subscribe. Mantap. Mantap. Indonesia. Oke, siap.